Jujur aja, ini tuh bikin sakit hati. Bukan cuma buat para pegulat yang kehilangan kerjaan, tapi juga buat kita, para fans. Kita udah dukung mereka, kita invest di cerita-cerita mereka, tiba-tiba boom. Gitu aja mereka hilang. Tapi ini nih, yang jarang ada yang mau ngomong terus terang. Ini bukan hal baru, dan kayaknya juga nggak bakal berhenti. Jadi hari ini, kita buka tabirnya. Bukan buat ngeluh, bukan buat drama, tapi biar kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena begitu kalian lihat seberapa dalam semua ini, cara kalian nonton WWE mungkin gak bakal sama lagi. WWE baru aja ngumumin gelombang PHK lagi minggu ini. Dari main roster sampai NXT, banyak nama yang dipecat. Dan ini bukan cuma talenta developmental yang belum sempat muncul di TV. Enggak bruv, ini nama-nama kayak Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai, bintang beneran yang punya fanbase, jualan merch, punya match gede. Langsung deh netizen nanya, kok bisa? Kenapa? Bukannya WWE lagi cuan banget sekarang? Dan ya, disinilah twistnya. WWE lagi hot banget. Arena sold out, deal sama Netflix yang nilainya miliaran dolar, sponsor masuk terus. Tapi tetap aja, pemecatan jalan terus. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bahas sisi bisnisnya. Jujur aja deh, WWE lagi hot banget. Triple H bikin produknya makin solid, acara-acara laris manis, WrestleMania pas 1 baru aja pecahin rekor perusahaan. Secara literal, acara paling cuan sepanjang sejarah WWE. Tapi disinilah kita disiram air es. Sekarang WWE itu bukan cuma WWE. Udah gabung sama UFC jadi TKO. Udah kayak mesin korporat. Dan itu berarti walaupun duit ngalir deras, yang mikirin keputusan di atas sana udah gak mikirin perasaan. Bahkan gak mikirin storyline. Mereka mikirnya margin, laba bersih, nilai saham. Udah bukan soal bisa bayar mereka nggak ya, tapi lebih ke mereka ngasih hasil maksimal buat profit gak? Jadi ya pemangkasan roster itu bukan karena WWE lagi bokeh, tapi karena mereka terus cari efisiensi. Dan itu adalah heel turn yang sesungguhnya. Sekarang masuk ke bagian yang kadang fans malas ngakuin. Karena jujur aja ini seru banget. WWE sekarang lagi ngeborong talent AEW kayak ngambil makanan di prasmanan. Penta, Rey Fenix, Aleister Black, Rusev, semuanya masuk. Kerasa kayak power move, kayak WWE balik jadi raja. Tapi setiap kali ada yang masuk, ada yang lain yang keluar. Lihat aja NXT sekarang. Udah ada Ethan Page, Shawn Spears, Ricky Sainz. Tambahan yang keren-keren sih, tapi NXT udah padet dari sononya. TV time terbatas, bruv. Jadi gimana nasib para pegulat yang udah dari dulu di sana yang lagi bangun momentum? Yaitu mereka nggak ada pilihan cuma nongkrong di catering. Habis itu ya mereka dipecat. Ini fakta yang jarang diomongin. Ini bukan cuma WWE yang kejam. Ini udah jadi siklus. AEW juga dulu rekrut banyak mantan WWE. Mereka dapat momen, tapi lama-lama AEW juga penuh. TV time makin sempit dan akhirnya mereka juga mulai nge-cut atau nggak perpanjang kontrak. Beberapa bulan kemudian, para pegulat itu balik lagi ke WWE dan kita ulang lagi dari awal. Kayak main musical chairs, tapi musiknya itu tawa Vince di backstage dan selalu aja ada yang nggak kebagian kursi. Kecuali kamu top guy kayak Roman Reigns, Seth Rollins, atau Cody Rhodes. Spot kamu tuh nggak aman. Kamu jalan di tali tipis setiap minggu. Satu cedera, satu storyline mandek, satu eksekutif lihat spreadsheet dan mikir kamu nggak worth it, udah, kamu pasti udah selesai. Sekarang bayangin jadi pegulat di sistem kayak gini. Kamu kerja keras seumur hidup, akhirnya debut di WWE, bahkan mungkin dapat momen di WrestleMania. Terus suatu pagi kamu bangun, buka HP dan lihat ada postingan yang nge-tag kamu yang isinya, WWE telah memutuskan untuk merilismu. Gak ada peringatan, gak ada alasan, cuma bisnis. Itu yang paling nyakitin. Bukan karena mereka gak cukup bagus, tapi karena di dunia ini, bakat aja gak cukup. Kamu harus jadi sosok yang gak bisa diabaikan. Dan kadang, bahkan itu pun belum tentu cukup. Jadi kenapa aku angkat topik ini jadi video? Karena ya kita bisa aja heboh tiap ada rekrutan baru, mikirin dream match yang keren-keren. Tapi jangan lupa sisi lainnya. Setiap debut itu punya harga. Setiap sorakan buat wajah baru berarti ada orang lain yang kehilangan tempat.
Dan walaupun bisnisnya lagi meledak, gak ada yang aman. Itulah realita pahit di balik kontrak-kontrak glamor itu. Jadi lain kali ada yang dipecat, mungkin kita nggak cuma tanya kenapa. Mungkin kita terus tanya siapa yang selanjutnya. Jadi menurut kalian gimana? Siapa yang paling bikin kaget waktu kena pecat? Dan menurut kalian, Debbie harus gimana biar rosternya lebih sehat ke depannya? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.